Halo, Parta di sini. Jumpa lagi di channel Kelas Parta. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pieta. Sebenarnya teorema Pieta ini konsepnya sudah kalian pelajari sempat pada saat SMP ya, terutama ketika mengerjakan persamaan kuadrat. Atau bisa kita sebut juga sebagai polinomial berderajat 2. Teorema Pieta ini sebenarnya membahas tentang operasi dari akar-akar suatu persamaan polinomial. Apa itu akar-akar dari suatu persamaan polinomial? Akar-akar itu adalah suatu nilai yang menyebabkan suatu persamaan polinomial menjadi benar. Pada kasus polinomial berderajat 2, banyaknya akar-akar persamaannya ada 2. Kita bisa sebut sebagai X1 dan X2. Meskipun belum tentu kedua akar-akar dari persamaannya itu merupakan akar bilangan real. Belum tentu ya. Jadi gini, suatu polinomial berderajat n akan memiliki banyak akar juga sebanyak n. Meskipun tidak semuanya belum tentu akar real. Kalian sudah mempelajari di SMP bahwa X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu bagaimana kalau polinomialnya sekarang berderajat 3? Kalau di SMP kan hanya belajar persamaan kuadrat saja, berapa X1 tambah X2 dan berapa X1 kali X2. Kalau berderajat 3 bagaimana caranya sekarang? Misalkan ada persamaan polinomial berderajat 3 atau persamaan kubik, kita bisa sebut AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Dia berderajat 3 ya artinya akar-akarnya juga ada 3 akar-akar persamaannya. X1, X2, dan X3. Berapakah jumlah dari akar-akarnya X1 tambah X2 tambah X3? Cara cepat mengingatnya cara cepat membuat rumusnya dan kalian tetap ingatnya adalah dengan melabeli koefisiennya dengan tanda plus minus selang-seling seperti ini. Berawal dari plus minus plus minus. Di persamaan kuadrat juga gitu loh. Kalau kalian mau tahu, di sini plus, di sini minus, di sini plus. Makanya ini kalau kita ngambil B harus ada negatifnya. Kalau kita ngambil A itu positif. Kalau kita ngambil C itu positif. Kalau kita ngambil A itu negatif. Jadi seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3 itu kita ambil koefisien yang kedua, kemudian kita ambil koefisien yang pertama. Jadi jawabannya adalah negatif B per A. Karena kan B-nya harus bertanda negatif. Kemudian selanjutnya selain operasi penjumlahan satu buah akarnya, juga ada operasi penjumlahan hasil kali dua akarnya. Akarnya itu kan ada 3, X1, X2, dan X3. Karena saya bilang hasil kali dua akarnya, jadi kita harus pasangkan dia. X1 itu bisa dipasangkan dengan X2. Jadi kita tulis X1 kali X2 ditambah. Selain itu X1 juga bisa kita pasangkan dengan X3. Jadi X1 kali X3. Selain itu ada juga pasangan X2 ketemu X3. Kan nggak mungkin saya tulis lagi X2 ketemu X1, kan udah ada. Jadi kita tulis X2 kali X3. Nah ini kita sebut sebagai hasil penjumlahan dari perkalian dua akarnya. Kalau yang di atasnya adalah hasil penjumlahan dari satu buah akarnya, yaitu min B per A. Kita lihat koefisien kedua kemudian dibagi koefisien pertama. Maka hasil penjumlahan dari perkalian dua akarnya adalah koefisien ketiga dibagi koefisien pertama. Koefisien ketiganya C, koefisien pertamanya A. C bertanda positif, A bertanda positif. Kemudian setelah itu kita bicara mengenai hasil kali 3 akarnya, yaitu X1 kali X2 kali X3. Yang ini koefisien kedua dibagi koefisien pertama, koefisien ketiga dibagi koefisien pertama. Jadi ini yang keempat dibagi yang pertama, yaitu ini D, yang tidak lain adalah konstanta. Jadi
negatif D per A. Kan D tandanya negatif. Ini kan kalau untuk polinomial berderajat 2 dan berderajat 3. Kalau lebih dari itu, bagaimana caranya? Misalkan diberikan polinomial berderajat n, persamaannya bentuknya adalah an x pangkat n, an min 1, x pangkat n min 1, an min 2, x pangkat n min 2, dan seterusnya sampai a0 sama dengan 0. Di mana an min 1, an min 2 adalah koefisien polinomial. Dan a0 tentu saja konstanta. Maka hasil penjumlahan dari satu akar-akarnya adalah x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya sampai xn sama dengan negatif koefisien kedua dibagi koefisien pertama. Koefisien kedua ini maksudnya kedua dari depan, ini koefisien kedua, sedangkan ini yang pertama. Pertama itu dihitung dari kiri ya. Setelah polinomialnya diurutkan dari x pangkat tertinggi ke terendah. Terus kenapa negatif? Ya kan karena penjelasan saya tadi dari depan itu positif, kemudian negatif, kemudian positif, dan seterusnya selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif. Jadi ini sama dengan negatif an-1 per an. Perhatikan bahwa di sini ada sesuatu yang unik. Apabila di sini 1, maka di sini 2, kan itu. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 tambah seterusnya itu sama dengan koefisien ketiga dibagi koefisien pertama, atau sama dengan an-2 per an. Di sini positif ya. Koefisien ketiganya kan positif. Perhatikan di sini ada yang unik. Kalau di sini 2, di sini 3. Sehingga dapat kita simpulkan penjumlahan dari perkalian k akarnya adalah sebanyak k, maksudnya di sini ya. Koefisien ke k tambah 1 per koefisien pertama. Bisa kan? Paham kan kalian polanya? Kalau 1 maka koefisien kedua, kalau 2 maka koefisien ketiga, kalau k ya koefisien k tambah 1. Tapi di sini ada yang kurang, yaitu tanda plus minus. Kapan bertanda plus dan kapan bertanda minus? Bertanda plus apabila k-nya adalah bilangan apa? Bilangan ganjil atau genap. Bertanda positif kalau k-nya adalah bilangan genap. Coba lihat perkalian dua akar-akarnya kan positif. Kemudian bertanda negatif apabila k bilangan ganjil. Itu coba lihat kalau penjumlahan satu akar-akarnya kan negatif, satu itu kan ganjil. Positif kalau k-nya genap, negatif kalau k-nya ganjil, bilangan ganjil. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal. Akar-akar persamaan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0 adalah P, Q, dan R. Tentukanlah. Yang pertama pertanyaannya, tentukanlah nilai dari P tambah Q tambah R. Oke, itu pertanyaan pertama. Perhatikan bahwa karena P, Q, dan R adalah akar-akar persamaan, jadi P ini sebenarnya X1, Q ini X2, R ini X3. Dan koefisien X pangkat tertinggi ini kan X pangkat 3 nih. A kita anggap, ini kita anggap B, ini kita anggap C, ini kita anggap D. Kan polinomialnya kan udah urut dari X pangkat tertinggi ke terendah. Jadi bisa kita anggap seperti itu. Sehingga P tambah Q tambah R kan penjumlahan dari satu akarnya. Itu tidak lain adalah rumusnya negatif B per A. Ya kan? Plus min
plus min. Kan rumus penjumlahan dari satu akar adalah koefisien kedua dibagi koefisien pertama. Kan itu cara cepat ingatnya. Jadi hasilnya adalah negatif 3/2. Itu jawaban soal pertama. Kemudian soal kedua adalah P kali Q tambah Q kali R tambah P kali R. Nah, ini apa? Soal ini. Soal ini adalah hasil penjumlahan dari perkalian dua akarnya. Kan itu. Perkalian dua akar. Artinya kita ambil koefisien ketiga dibagi koefisien pertama. Koefisien ketiganya C kan positif. Koefisien pertamanya A. Jadi ini sama dengan 4/2. Sama dengan 2. Soal ketiga ditanya P kali Q kali R. Ini kan tidak lain adalah hasil kali ketiga akarnya. 3 akar. Artinya jawabannya adalah koefisien keempat dibagi koefisien pertama. Min D per A. Kan tandanya negatif. Atau kalau mau gampang, kalau genap itu negatif, kalau ganjil itu positif. Jadi sama dengan itu hasilnya adalah negatif 2/2 negatif 1. Soal berikutnya ditanya 1/P tambah 1/Q tambah 1/R. Biar bisa dikerjakan kan ini samakan penyebut. 1/P-nya dikali IR kan itu. 1/Q-nya dikali PR. 1/R-nya dikali PQ. Sehingga menjadi seperti ini. QR per PQR, PR per PQR, PQ per PQR. Atau kalau kita tata ulang letaknya jadinya PQ tambah QR tambah PR per PQR. Yang pembilangnya itu kan soal yang B tadi. Jawabannya 2. Sedangkan penyebutnya PQR ini kan soal yang C tadi. Jawabannya -1. Jadi sama dengan negatif 2. Kemudian yang I soalnya P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Untuk menjawab soal seperti ini, lebih baik kamu coba jabarin dulu P tambah Q tambah R kuadrat. Untuk memudahkan kita anggap P tambah Q-nya itu Y saja. Kalau sukunya 2 kan kalian hafal rumusnya 1, 2, 1 kan. Di sini Y kuadrat, di sini R kuadrat, di sini YR. Kan gitu. Kemudian Y-nya kita kembalikan sebagai P plus Q. Jadinya seperti ini. P plus Q kuadrat ya kita jabarin lagi dengan aturan 1, 2, 1. Kan segitiga Pascal kan enggak? P kuadrat tambah 2 PQ tambah Q kuadrat. Ya kalau nggak ingat segitiga Pascal ya cara biasa aja, cara perkalian distributif aja. Ditambah 2 PR tambah 2 QR tambah R kuadrat. Ya kan? Kemudian yang sama-sama kuadrat kita kumpulkan jadinya seperti ini. Yang nggak kuadrat kita kumpulkan karena sama-sama punya dua-duanya kita keluarkan. Kita peroleh jawaban seperti ini. Kemudian kita pindahkan ini ke ruas kiri sehingga menjadi seperti ini. P tambah Q tambah R dikuadratkan dikurangi 2 P kali Q tambah Q ditambah P kali R ditambah Q kali R sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat yang merupakan soal yang ditanya kan. Jadi gini caranya buat rumusnya. P tambah Q tambah R itu kan jawaban soal nomor 1, yaitu negatif 3/2. Sedangkan P kali Q tambah P kali R tambah Q kali R kan itu jawaban soal nomor B. Itu yaitu 2 hasilnya. Sehingga ini tinggal diselesaikan. Hasilnya adalah 9/4 dikurangi 4 kan itu. Disamakan penyebut jadinya kan 16/4. Sehingga berapa hasil akhirnya? Jadi hasilnya seperti ini, negatif 7/4.
Loh, kok bisa bilangan kuadrat dijumlahkan hasilnya negatif? Ya, bisa aja. Itu artinya salah satu minimal ada satu akarnya itu yang merupakan bukan bilangan real atau bilangan imajiner. Bisa aja penyumlahan bilangan kuadrat hasilnya negatif. Ya, itu alasannya. Oke, sekian video saya kali ini. Saksikan video saya yang lain di channel ini. Terima kasih.